astaga. Sebelah, di sebelah. Sini ya. Aduh. Kali ini saya bersama dengan warga Desa Darat Pantai mau panen madu. Nah, uniknya di sini madunya tidak hanya dari tebing atau hutan hujan, tapi juga ada di hutan bakau. Sudah terlihat nih, lumayan besar itu sarangnya. Selain berperan sebagai penahan arus, kawasan bakau juga menjadi ekosistem berbagai jenis makhluk hidup. Salah satunya lebah, serangga sosial yang langganan mengecap sari bunganya. Mata rantai kehidupan di kawasan mangrove bagi masyarakat Desa Darat Pantai merupakan berkah alam, utamanya bagi para pencari madu. Aduh takut. Serem banget. Lihat semakin dekat, makin kelihatan lebahnya. Gitu. Ya ampun, ini ribuan kali. Nah, sama seperti panen madu pada biasanya, kita harus mempersiapkan alat obor asap. Kalau di sini namanya elowane untuk proteksi kita. Beberapa daerah memelihara cara yang arif saat mengambil madu, seperti larangan menebang pohon yang ada sarang lebahnya atau ritual tertentu sebelum melakukan proses panen. Begitu pula di Desa Darat Pantai. Nah, di sini ada ritual namanya uamakot. Kita harus memakan kulit dari pohon bakau karena dipercaya dengan ini kita semakin terproteksi. Kita adalah bagian dari pohon bakau, jadi nanti lebahnya tidak menyerang. Tradisi ini mencerminkan kepercayaan dan penghargaan yang mendalam terhadap pemberian alam. Wawakot telah diwariskan secara turun-temurun dan lumrah dilakukan oleh warga di sini. Jadi ini tidak dimakan ataupun dikunyah, hanya disimpan di bagian lidah saja. Tapi sudah terasa pahit sekali sampai rasanya lidah itu kebas. Sirih pinang tidak hanya sekadar simbol kebersamaan, tetapi warisan leluhur yang syarat makna sehingga hampir selalu ada dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses panen madu. Sudah bisa naik? Bisa. Oke, bersiap dulu. Salah satu resiko panen madu lebah adalah menghadapi perlawanan dari pemiliknya. Lebah menyadari setiap ancaman terhadap sarang mereka. Karena itu, petani madu tradisional biasanya memanfaatkan asap setiap akan mengambil madu. Berbeda dengan lokasi panen madu di daratan, mengambil madu bakau, ruang gerak para pemburu sangat terbatas. Kita tidak serta-merta bisa berlari ketika lebah mulai menyerang. Karena itu, rasa takut saya terasa semakin berlipat. Ini saya berada dekat sekali dengan sarang lebahnya, dengan lebah yang banyak juga. Wah, takut pastinya, tapi memang kita tidak boleh memberi pergerakan yang terlalu mendadak. Udah mulai kabur. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lebahnya udah mulai berterbangan. Wah, ini banyak banget, sumpah ini banyak banget. Tidak boleh bergerak. Ini lebahnya banyak banget berterbangan di sekitar saya. Saya juga dikerubungin. Wow. Ember. Oke. Wow. Di sini saya memang harus tenang. Apalagi tugas saya adalah untuk membantu Bang Min mengoper ember. Nanti kalau sudah begitu langsung menyerang, harus cepat-cepat turun ke air. Madu bakau diproduksi dari nektar bunga bakau. Rasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan khas pesisir pantai yang asin. Sebentar Bang, saya cari posisi yang pas. Wow, ini dalam hitungan detik aja mereka udah balik lagi ke sarangnya. Jadi saya harus cepat-cepat nih. Bang, mana tadi pisaunya? Astaga. Ini pakai api nih. Pakai asap juga ya, untuk ngusirnya ya.
astaga. Sebelah, di sebelah. Sini ya. Aduh. Ketika merasa terancam atau waspada, lebah akan mengeluarkan zat feromon yang beraroma kuat. Senyawa ini berfungsi sebagai alarm yang akan direspon oleh koloninya. Ketika semua lebah mengeluarkan zat yang sama, mereka akan menjadi lebih waspada dan siap untuk bertahan terhadap ancaman. Oleh karena itu, asap dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengganggu indera penciuman lebah agar tidak lebih agresif. Memang harus disisakan supaya nanti lebahnya nggak pergi ya. Ini dia yang saya dapat, ukurannya lumayan besar. Terlihat ada madu-madu, bahkan larvanya juga masih ada. Oke, kita bawa turun. Wow, lebah yang masih di sini. Balik lagi. Oke, kita mending turun aja deh, Bang, biar lebih aman. Saya udah cocok dari orang sini ya. Aduh, bagaimana ini? Oke, Bang, saya dulu turun ya. Abang jaga saya dari sini. Sama ini. Oke, makasih. Aman. Bagaimana Om, sudah cocok jadi pawang? Jadi petani madu sudah cocok ya. Dan ini sarang yang kita dapatkan. Lumayan juga ya. Dengar kalau madu bakau itu rasanya unik ya. Nanti kita rasakan ya. Lumayan dapat ini. Kondisi lingkungan kawasan mangrove yang tidak stabil cukup menyulitkan proses panen madu bakau, terutama saat air pasang atau musim hujan. Nah, ini untuk membawa sarang lebahnya ke desa, caranya cukup menantang. Kita harus melewati hutan bakau dengan air laut yang pasang seperti ini. Dan kita nggak tahu nih ada apa aja di bawah sini. Bisa jadi ada akar-akar bakau nih, udah terasa. Belum juga lumpurnya. Ini belum seberapa ya Om, biasanya lebih tinggi lagi. Namun di sisi lain, keberadaan air bisa berfungsi sebagai tempat berlindung saat dikejar kawanan lebah. Sebenarnya ini adalah waktu ideal untuk mencari madu, karena nanti kalau lebahnya semakin banyak dan menyerang, masyarakat bisa langsung masuk aja ke air, jadi aman. Rasa madu bakau memiliki karakteristik dan cita rasa yang unik dibandingkan manisnya madu lebah hutan. Madunya banyak banget, udah menetes. Langsung aja saya mau coba. Ini tuh sarang madunya. Waktu dicium, aromanya asam. Tapi waktu dirasa, itu ada manis dan rasa-rasa gurih asin. Itu mungkin karena dia tumbuhnya di kawasan bakau ya. Kawasan air laut. Ini unik banget rasanya dan enak, menurut saya sangat-sangat menyegarkan. Enak banget Om. Saya habisin boleh nggak? Boleh, kalau boleh. Jangan-jangan ini untuk dijual. Oke, kita peras lagi. Di setiap tempat, usaha mengumpulkan tetes demi tetes madu memiliki cara dan pengalaman yang berbeda. Begitu pula dengan para pencari madu bakau di desa darat pantai. Spearfishing adalah cara kuno yang sudah ada sejak peradaban awal manusia. Sesuai namanya, teknik perburuan ini memanfaatkan panah sebagai alat bantu.
Pada masyarakat pesisir, spearfishing merupakan salah satu dari sekian banyak cara berburu ikan yang sampai saat ini masih dipakai. Bersama spearfisher Maumere, kali ini saya akan mempraktikkan teknik spearfishing di perairan Taka Waigete. Perairan Taka Waigete terkenal memiliki arus yang kuat. Luar biasa arusnya. Kalau di saat ini airnya dari sini menuju pasang. Dan seperti ini emang arusnya lagi kuat-kuatnya. Nggak cuma gelombang yang di permukaan, di bawah pun terasa. Saya masih harus adaptasi karena nggak stabil mau nembak ikannya. Nah, yang terpenting kita mencari target dulu dari atas, baru kalau sudah pasti kita menyelam. Masih harus fighting. Hari ini perairan Taka Waigete diselimuti mendung dan angin yang berembus cukup kencang. Namun pesona serta kekayaan bawah lautnya seolah mendorong saya untuk tetap ikut dalam perburuan. Sebagai pemula, saya mencoba peruntungan di kedalaman 5 hingga 6 meter. Akhirnya kesabaran saya membuahkan hasil. Saya dapat ikan gede banget. Meski butuh waktu, saya akhirnya berhasil membidik ikan. Cukup lumayan besar untuk hasil seorang pemula seperti saya. Sudah aman ikannya. Ini sebenarnya cukup rumit buat saya yang baru pertama kali pakai pelampung seperti ini dan talinya. Cuman ini justru memudahkan orang-orang yang lagi spearfishing karena antara pelampung, tempat ikan dan juga spear gun-nya menyatu. Ini kayak saya ke bawah arus, tapi spear gun saya aman di sebelah sana. Berbeda dengan menangkap ikan menggunakan jaring atau pancing, spearfishing memberikan pengalaman yang lebih intim dan mendalam di dunia bawah laut. Sekaligus dapat mengamati kehidupan bawah laut dari dekat dan memilih jenis dan ukuran ikan yang akan dibidik. Ini di sini namanya ikan daun. Iya. Karena bentuknya yang pipih dan lebar seperti daun kayak gini. Ini sebenarnya beruntung loh bang. Tadi cuma di kedalaman 5 meter, tapi karena pergerakannya dia ini tidak terlalu agresif, jadi lumayan mudah lah ya. Ikan daun merupakan nama lokal bagi ikan buna. Ikan ini sering ditemukan bergerombol di dekat terumbu karang, bangkai kapal, dan tepian batu. Para penyelam profesional memiliki kemampuan berburu ikan hingga di kedalaman antara 25 meter. Hebatnya lagi, mereka mampu menyeimbangkan antara pergerakan dan menembak. Lihat saja, para spearfisher Maumere ini bahkan mampu merayap di dasar laut. Banyak ini. Coba kita sabarin sana. Bang! Ternyata Bang Irwan dapat lumayan banyak. Wah, lumayan bang. 10 sampai 12. Pada prakteknya, spearfishing membutuhkan kemampuan menguntit, menahan napas, dan mempertahankan kontrol daya apung agar bisa mendekati target buruan. Bisa sampai berapa meter tadi? 15 sampai tadi. Dalam waktu? Wow, tuh dengerin. Bisa menyelam sampai kedalaman 15 meter dalam waktu 2 menit saja. Keren banget sih bang. Spearfishing merupakan aktivitas yang beresiko. Tidak hanya arus dan ombak, tetapi juga biota laut yang berbahaya. Pada saat musim angin barat seperti ini, biasanya sering dijumpai ubur-ubur yang menyengat. Untuk itu,
penting untuk membekali diri dengan peralatan menyelam yang memadai. Kamu lihat Bang, tangkapan hari ini tuh. Kita udah lebih dari cukup ya. Nah, luar biasa banget, saya puas dengan tangkapan hari ini. Sebelum kondisi arusnya makin gak kondusif, kita segera menepi aja. Ada urusan yang belum kelar nih Bang. Urusan perut yang lapar. Nih, ikan-ikan segarnya udah bersih. Sekarang kita mau langsung bakar aja ya Bang. Dan apinya juga udah siap. Ternyata jenis ikan yang kita dapat itu bervariasi sekali. Yang saya dapat ini, nama yang bisa kita kenal adalah ikan buna. Kemudian ini ada midnight snapper. Terus juga dia sih ikan favorit saya, GT, tapi baby GT. Ini pasti dagingnya enak banget. Dan yang terakhir ini ada ikan sunu ekor burung. Oke, kita siapin. Kami mengolah hasil tangkapan dengan cara dipanggang. Di luar negeri, model ini biasanya dikenal dengan nama skewer's cook atau tusuk sate. Kami memanggang ikan secara utuh. Tujuannya agar setiap bagian ikan terpanggang tanpa menghancurkan dagingnya yang lembut. Wah, dalam waktu kurang dari 10 menit ikan bakar kita udah siap kita angkat ya. Oke. Teman-teman di sini punya tips sebelum makan ikannya, setelah dibakar justru baru diperaskan jeruk lemon ini. Katanya kalau diperas dulu sebelum dibakar, bakal ada rasa sepetnya. Tapi karena ikan ini nggak amis, tinggal diperas sekarang aja, biar makin segar. Aroma asap dan segarnya lemon seketika memenuhi indera perasa saya. Bang, kulitnya enak banget, crispy banget. Ini ikan tangkapan saya, ikan buna. Ternyata rasanya beda dari yang lain. Teksturnya padat, kenyal-kenyal, apalagi dia punya minyak ikannya keluar banget pas dibakar. Itu yang bikin rasanya makin gurih. Ikan buna memiliki tekstur dan rasa mirip ikan kue. Dagingnya tebal, kenyal, dan menempel pada tulangnya. Nah, kalau ikan GT dan kerapu sununya memang gak pernah salah sih. Ini favorit saya dua-duanya. Memang ada rasa manis, gurih, apalagi dagingnya itu lembut banget. Petualangan saya hari ini lengkap banget. Tidak hanya menikmati ikan yang enak, tapi juga bisa mendapat pengalaman baru, pengetahuan baru dari teman-teman Spearfishing Maumere. Bang, next time saya datang lagi, kita menyelam lagi ya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, berat banget saya hampir jatuh. Ini hari ini saya lagi panen umbi atau di sini biasa disebutnya roset. Lihat dong, dari ukurannya dan beratnya ini luar biasa, hampir segede badan saya. Saya lagi di Desa Wolomapa dan mau ikut lanjut panen lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana lagi, Bang? Identik dengan suhu yang panas dan tanah yang kering, Pulau Flores ternyata menyimpan kekayaan hasil alam yang luar biasa. Salah satunya keladi raksasa. Disebut raksasa karena ukurannya yang begitu besar dibanding keladi pada umumnya. Wow, yang satu ini ukurannya lebih besar lagi. Keladi di sini tingginya bisa mencapai 2 meter dengan berat puluhan kilogram. Tidak heran jika disebut jenis talas terbesar di dunia. Mudah angkatnya, Mama ya. Cara ngambilnya harus didorong berlawanan dari arah tubuhnya, karena kalau sesuai arah tubuhnya nanti bisa patah. Tuh kan mudah. Ih, banyak. Kumpulin lagi, Bang. Oh, ini juga besar-besar, Mama. Kasih bersih dulu ya. Talas raksasa juga mempunyai daun yang sangat lebar. Biasa disebut kuping gajah.
Panjangnya bisa mencapai 2 meter. Selain mudah dibudidayakan, talas raksasa juga berfungsi sebagai pelindung tanaman lain dari sinar matahari langsung. Karena memang tumbuhan keladi ini mudah sekali tumbuh dan gak heran kalau di sini warganya banyak sekali yang menanamnya. Kalau kondisinya optimal, tumbuhnya juga bisa tinggi banget. Kayak gini nih. Gak butuh waktu lama juga ya Bang buat bisa dipanen. Gede banget, lihat. Bang, kita proses. Seperti talas atau keladi pada umumnya, talas jumbo berasal dari wilayah Asia Timur. Di Indonesia sendiri, tanaman ini paling banyak ditemukan dari bagian tengah hingga timur. Wow, dikit lagi. Buka dong. Uniknya, tanaman ini memiliki 2 umbi yang tumbuh dalam satu tanaman. Selain umbi raksasa yang tumbuh di bagian atas tanah, di bagian bawahnya juga tumbuh umbi lain yang berukuran lebih kecil. Ini diambil atau tidak bagus? Ini diambil. Oh, ini sekalian untuk bisa dimakan itu. kita sortirin sekalian ya Mama. Yang ukurannya sudah sedang seperti ini bisa diambil, tapi yang kecil-kecil begini harus ditanam lagi, nanti tumbuh lagi di sini. Cara pembudidayaan tanaman ini cukup sederhana. Musim penghujan menjadi waktu yang baik untuk menanam. Caranya, sisakan dan tinggalkan sedikit bagian umbi yang sudah besar. Umbi akan tumbuh dengan sendirinya dan siap panen dalam waktu kurang dari 6 bulan. Nah, menanamnya pun bagian tunas ini harus di atas, karena kalau terbalik nanti pertumbuhannya tidak sempurna. Talas ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Setiap bagiannya bisa dimanfaatkan. Daun dan umbi yang besar biasanya diolah warga sebagai pakan ternak, karena dipercaya mengandung nutrisi tinggi dan bagus untuk tumbuh kembang ternak. Sedangkan bagian umbi yang kecil dikonsumsi sebagai pengganti nasi atau karbohidrat. Nah, biasanya batang roset dan beserta umbinya itu bisa langsung dijual ke pasar sama petani. Tapi kalau warga mau beli ke sini langsung, itu bisa dapat tanaman-tanamannya sampai daun-daunnya. Jadi kalau gini, saya ikut ke pasar ya Bang. Kita jual bersama-sama. Masyarakat Flores Timur memiliki cara unik dalam menjaga hubungan kekeluargaan antara masyarakat yang tinggal di pegunungan dan pesisir pantai. Melalui kegiatan pertukaran hasil bumi di Pasar Wairkoja, masyarakat saling melengkapi kebutuhan sehari-hari sambil menjaga silaturahmi. Pasar Wairkoja yang buka setiap Jumat ini terletak di Kecamatan Kewa Pante. Lokasinya berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Maumere. Sampai juga kita di Pasar Wairkoja. Jujur, ini pertama kalinya saya datang ke pasar tradisional yang sistem pembayarannya masih pakai barter. Wah, saya penasaran sekali dan bersemangat sembari menjual hasil panen saya hari ini. Kita siapkan dulu ya, Bang. Tradisi barter di Flores Timur sudah berjalan sejak ratusan tahun silam. Tradisi barter muncul karena pada dasarnya setiap manusia hidup saling melengkapi. Mari Mama. Bisa tukar dengan ikan? Bisa Bang, dengan ikan? Bisa. Bisa Mama. Ini satu batang berapa? Berapa Bang satu ini? 50. 50. Tidak ada aturan tertulis mengenai jenis atau jumlah hasil bumi yang hendak dibarter. Namun pedagang sudah tahu, hanya hasil bumi yang terbaiklah yang boleh ditukarkan. Kain. Apa ya? Ya di Bante po. Oh iya. Ini saya sedang memperhatikan dulu sistem barternya seperti apa. Kalau saya lihat sih hasil alam juga ditukar dengan hasil alam. Ini dijual berapa Bang? 30. 30 jadinya. Oh, bisa ditawar juga dari 50 harganya ditukar jadi 30. Dapatnya ini Mama ya. Dapat ikan asin. Ikan asin ini ya. Kita dapat ikan asin. Sudah setuju Bang?
Ya, sudah. Deal? Deal. Oke, terjual satu keladi kita. Proses tukar-menukar dijalani dengan asas kekeluargaan dan saling percaya. Barang-barang di sini ini disesuaikan dengan harga jika diuangkan. Misalnya, satu batang keladi ini 50.000, bisa ditukarkan dengan barang lain yang harganya sama. Tapi proses tawar-menawar pun bisa berlangsung asalkan antara pembeli dan penjualnya sepakat. Layaknya pasar tradisional, banyak produk lokal yang dijajakan di pasar ini, seperti kain tenun ikat khas Flores. Tenun bukan hanya jadi incaran warga lokal, namun juga turis yang datang ke daerah ini. Halo kakak. Nah ini nih, salah satu hal unik yang saya temui di pasar, ada penjual jagung tembak yang alatnya ini masih tradisional sekali. Wah, kita lihat prosesnya seperti apa ya. Selain rasanya yang gurih dan manis, yang menarik dari panganan legendaris ini adalah cara pembuatannya. Jagung dimasukkan ke dalam tabung yang ditutup rapat. Api berfungsi sebagai pemicu panas, layaknya oven. Sambil terus diputar, jagung akan terpanggang. 15 menit, itu membuat satu kantong popcorn ini. Satu begini. Kak, boleh saya coba? Harus putar terus ya. Wah, lumayan juga ini. Ini harus diputar terus kayak begini sampai 15 menit. Sudah bisa mulai dibuka? Seperti olahannya yang legendaris, alat membuat jagung tembak ini pun berumur cukup tua, yaitu lebih dari 45 tahun. Pantas namanya jagung tembak, beneran ditembak endingnya. Dan jadilah popcorn ini kalau bahasa gaulnya sekarang. Saya baru lihat kali ini, Kak. Meski mengagetkan, namun inilah kuliner tradisional yang masih jadi kegemaran warga Maumere. Harganya pun ramah di kantong, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000, tergantung kemasan dan kuantitasnya. Wah, lumayan ya Bang. Hasil jualan hari ini tinggal satu keladinya.